1 sampai dengan pasal 2 ayat 1a. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubbabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubbabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhnya kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubbabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari serta anak-anak yang berbahagia, dari pembacaan kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14 dan pasal 2 ayat 1a, kita diantar dengan sebuah tema
tubuhmu adalah bait Roh Kudus, maka bangunlah. Itu dikutip dari 1 Korintus pasal 6 ayat 9a. Itu tema itu diambil dari 1 Korintus 6 ayat 9a. Lalu persekutuan yang dikasihi Tuhan, kita melihat kepada bagian ini secara keseluruhan, berbicara tentang bangsa Israel sesudah pulang dari pembuangan. Pulang dari pembuangan yang mana mereka ada di Babel, mereka begitu rindu untuk kembali ke tanah kelahiran mereka, ke tanah perjanjian itu. Nah, apa yang mereka harapkan itu? Dan Hagai artinya perayaan. Itu arti nama dari Hagai. Hagai artinya perayaan. Dia berkhotbah, bernubuat sejaman dengan Nabi Zakaria. Jadi dua ini sudah bangsa Israel kembali dari Babel. Lalu apa yang disampaikan Tuhan untuk diteruskan oleh Nabi Hagai kepada umat Israel? Dalam kesaksian pembacaan kita ini, Hagai diperintahkan untuk menyampaikan kepada Bupati Yehuda, Zerubabel bin Shealtiel, lalu kepada Imam besar Yosua bin Yosadak. Mengapa ini yang harus dilakukan pertama oleh Hagai? Bukankah Hagai bicara dulu dengan rakyat atau dengan umat? Tapi Tuhan bilang, Tuhan antar dia kepada pemimpin dulu. Tuhan izinkan Hagai berjumpa dengan pemerintah dulu. Lalu Hagai berjumpa dengan gereja, pemimpin gereja. Karena Hagai ini nabi kecil, ibu bapak saudara-saudari. Dari 12 nabi kecil, salah satunya ini Hagai. Dalam pandangan orang Yahudi, nabi besar itu lebih banyak diberikan perhatian. Nabi besar itu banyak dihargai. Tapi kalau nabi-nabi kecil, mohon maaf, mereka sedikit dianggap tidak begitu berbobot, tidak begitu punya pengaruh. Tapi Hagai diizinkan Tuhan, diperintahkan Tuhan, ditugaskan Tuhan membangun bait Allah kembali. Bait Allah dibangun kembali. Yang jelas perhatian umat ketika pulang dari pembuangan itu hanya bagaimana memperbaiki rumah-rumah mereka. Perhatian kepada itu. Bagaimana tentang kehidupan keluarganya? Bagaimana tentang tempat kediamannya? Diberikan perhatian yang luar biasa. Sementara rumah Tuhan hanya dilihat dengan sebelah mata. Dulu gereja ini paling bagus sekali. Tapi waktu Babel hantam, Asyur hantam, rusak, hancur. Hanya lihat saja. Semua pemata penuh itu lihat ke rumah masing-masing. Saya sekarang harus kerja perbaiki sapu rumah. Saya harus kerja sekarang bikin bagus sapu rumah. Tetapi Hagai diingatkan Tuhan. Beritahukan kepada bupati, beritahukan kepada imam, supaya dari dua orang ini mendapat dukungan, mendapat semacam rekomendasi, kuasa untuk bisa menggerakkan umat, menggerakkan rakyat. Dan Hagai bicara
soal bagaimana membangun bait Allah itu. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita, Hagai menyampaikan kepada para pemimpin ini diawali dengan ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ini yang pertama, Hagai menyampaikan itu. Niatnya sudah dikasih tahu. Tapi tanggapan umat, boleh atau tanggapan umat, sudah tiba waktunya kah kita bangun bait Allah, bangun gereja? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, sebagaimana tadi saya jelaskan, lalu mereka memberi perhatian terhadap kehidupan mereka secara pribadi. Dan tentunya di ayat 6 sedikit dijelaskan lebih jauh lagi. Dikatakan dalam ayat 6, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan di ayat 7, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Artinya, di sini Hagai mau menyampaikan sesuatu yang penting sekali. Kalau kita tidak membangun rumah Tuhan, kita tidak memberi bagi pekerjaan Tuhan secara sukacita, secara sungguh-sungguh, bukan karena paksaan. Kau kerja, kau di kebun kah, kau di pelabuhan kah, kau di rumah kah, kerja rumah kah, kau angkat barang kah, kau jual sayur kah, jual minyak kah, jual pinang kah. Tapi ketika kau memberi bagi Tuhan, mengerjakan pelayanan dengan baik, maka itu semua menjadi berkat dalam keluarga. Tapi kalau tidak, maka itu ke bawah masuk, bawah datang, dia hilang cepat. Dia hanyut, dia kosong, dia mengalir pergi begitu cepat. Karena tidak memberi perhatian bagi Tuhan. Bu Bapak saudara-saudari, inilah ayat 6 dan 7 disampaikan. Kau menabur, kau bekerja, tapi hasil yang kau bawa pulang tidak ada. Mungkin kita semua bisa membayangkan. Coba Bapak Ibu saudara-saudara, kita isi air atau timbah air lalu pakai tapisan ayak itu, kita siram, pasti air pergi semua. Dia tidak ada di dalam tempat itu. Atau kita timba air isi di karung goni. Kau buka karung dengan seluas-luas, selebar-lebarnya. Kau buka. Isi ya dikeluar. Tidak ada sesuatu yang tertinggal lagi buat kau. Itu maknanya. Kalau tidak memberi bagi pekerjaan Tuhan dengan baik. Itu nanti orang bilang, kenapa saya berkurang? Kenapa saya kurang di bulan ini? Kok kenapa saya kurang? Karena tidak memberi bagi Tuhan. Tidak mengutamakan apa yang Tuhan punya. Berikanlah kepada Tuhan. Ingat kisah Kaisar itu. Kisah mata uang itu. Di bait Allah di Yerusalem. Tuhan Yesus bilang begini. Coba tunjukkanlah mata uang itu. Yang sebelah gambar Kaisar. Ini gambar siapa? Kaisar. Berikanlah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya. Dan berikanlah kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Bapak, saudara-saudara, kita begitu. Amsal 11 ayat 24-25, orang yang memberi banyak tidak akan berkekurangan. Orang yang menahan harta akan berkekurangan. Jadi walaupun jual kecilan, tapi sudah sisihkan untuk Tuhan.
berikan untuk Tuhan. Tidak banyak. Apa yang ada padamu. Jangan terpaksa tuh. Artinya lihat ke sana, mungkin kita dalam persekutuan duduk satu bangku panjang, terus lihat, oh sebentar persembahan, lihat, oh di sana diberikan 10.000, aduh masa saya 1.000, aduh di sana berikan 20.000, masa saya 2.000. Itu berarti Anda terpaksa. Tapi apa yang Anda sudah doakan, Anda khususkan bagi Tuhan, berikanlah kepada Tuhan. Jangan karena terpaksa lihat, aduh 10.000, aduh 20.000, saya 1.000, saya lipat. Isilah apa yang ada padamu. Ingat persembahan seorang janda. Dia cuma berikan 2 peser, itu mata uang yang paling kecil, paling rendah dibandingkan dinar, dibandingkan dengan talenta, mata uang yang luar dirham, mata uang yang luar biasa. Tapi peser itu mata uang yang paling kecil. Itu sudah apa yang ada pada dia. Dia kasih. Dan Tuhan bilang, persembahan janda ini diberi dari seluruh hidupnya bagi Tuhan. Jadi berikan kepada Tuhan. Jangan saudara berpikir, aduh, saya nanti kasih, terus di rumah saya apa? Saya ada makan kah? Saya bisa beli ini kah? Beli ini, beli itu, ada di dalam tangan Tuhan. Lalu hal yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudari. Di ayatnya yang ke-8 dikatakan, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Disinilah setiap orang dikaruniakan, dipercayakan tanggung jawab itu. Bawalah, artinya setiap orang harus mengerjakan, harus bertanggung jawab dalam pelayanan. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Supaya yang tadi di ayat 6-7 tidak terjadi. Ketika kita membangun rumah Tuhan atau membangun kehidupan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, supaya apa yang kita harapkan di ayat 9 dikatakan, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawa ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Jadi semua yang kita lakukan, kita kerjakan, Tuhan yang tahan. Tuhan tahan. Sehingga kita kerja, kenapa? Aduh, sulit sekali ya. Mungkin ibu bapak, saudara-saudari, kita mungkin berjumpa dengan dalam keluarga, atas anak-anak kita. Aduh, sulit sekali anak-anak kita memperoleh pekerjaan. Kenapa? Kembali pada diri kita sendiri. Adakah saya memberi yang terbaik kepada Tuhan? Adakah saya mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan? Ketika kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, pasti Tuhan menolong kita. Pasti Tuhan memberi dan menyediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, pertema kita pada minggu ini, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, maka bangunlah. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, ini yang mewarnai bagian ini adalah 1 Korintus 6 ayat 19a.
berbicara tentang percabulan. Tetapi kalau 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 itu sedikit jelas di sana dikatakan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalamnya. Di ayat 17, barang siapa membinasakan roh Allah ini, atau barang siapa membinasakan bait Allah ini, maka Tuhan akan membinasakan dia. Itu keras. Membangun untuk Tuhan. Tubuh. Kehidupan kita. Semua orang kita harus akui, kita sadari bahwa kita punya hidup ini harus menjadi rumah Tuhan. Firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26-27, baiklah mari kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27, maka dijadikanlah manusia itu perempuan dan laki-laki. Pada Kejadian 2 ayat 7, dikatakan, maka Allah menghembuskan nafas dari hidungnya. Maka manusia hidup. Itu roh yang Allah berikan. Itu roh yang Allah sampaikan untuk kita hidup. Bagaimana roh kita, R-nya kecil, mengundang roh Tuhan R besar untuk tinggal dalam diri kita. Setiap orang harus bergiat untuk membangunnya. Membangun berarti kita harus terus dari hari ke hari menerima firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Membangunnya berarti kita mau melakukan firman itu secara benar, secara baik. Dalam Lukas 11 ayat 27-28, siapa yang berbahagia? Seorang perempuan katakan, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau. Katakan kepada Yesus. Tetapi Yesus bilang, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Itu kita membangun. Ibu bapak saudara dan saya membangun. Dengar firman, memelihara dan melakukan, itu membangun diri kita. Membangun bait Allah yang sesungguhnya. Kita berdebat tentang bangunan fisik. Kita persoalkan tentang ini dari mana nanti selesainya. Ini dari mana datang sumber yang menolong. Kalau kita baca di dalam Hagai ini, Tuhan bilang kalau mau kerja begitu ada dua saja. Bicara dengan pemerintah dan bicara dengan kita sendiri. Pimpinan kita sendiri. Bangun rumah Tuhan itu bicara dengan pemerintah. Bangun rumah Tuhan itu bicara dengan pemimpin kita dalam pelayanan ini. Ajak umat bersatu. Hagai ini kerja keras. Bilang mari kita bangun bait Allah. Mari kita kerja sama. Walaupun kamu ada punya kebutuhan ini, kamu keadaan rumah begini, kamu pemakan minum begini, tapi mari kita bangun rumah Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, membangun rumah Tuhan itu tidak sendiri. Tidak si A bilang saya, si B bilang saya bisa. Tidak. Membangun rumah Tuhan itu semua orang turut terlibat di dalam. Membangun rumah Tuhan seperti kita adalah persekutuan orang-orang percaya. Tidak bisa kita bilang saya sudah baca kitab dari Kejadian sampai Maliaki, Matius sampai Wahyu, Wahyu Matius, Maliaki, Kejadian, atau dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi kalau tidak pernah bersama dalam persekutuan, persekutuan ini itu bait Allah yang sesungguhnya. Tempat untuk kita memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita sendiri tidak pernah hadir dalam persekutuan, hanya sibuk seperti tadi yang Maliaki sampaikan, kerja, cari ini, cari itu, lupa Tuhan. Ya juga terus berkurang, kurang. Yang didapat bilang, oh ini luar biasa, tapi luar biasa itu biasa sampai secara dapat siapa. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
kita diantar kepada dua pemahaman dan pengertian yang sesungguhnya. Bait Allah secara fisik dan bait Allah secara rohani. Yang hendak dipahami oleh kita semua bahwa pekerjaan di dunia ini, khususnya membangun bait Allah secara fisik, kita semua, setiap orang, ketika hati tergerak, apapun besar dan sedikitnya pemberian saudara, itu sangat berkenan di hadapan Tuhan. Apapun pemberian saudara, kalau tidak melalui pemberian lain, tenaga saudara, itu sangat berkenan di hati Tuhan. Itulah pekerjaan membangun secara fisik. Membangun secara rohani, melihat bahwa tubuh kita adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalam. Roh Allah juga berbicara tentang wajah seorang yang terus memperhatikan kita. Malaikat-malaikat Tuhan selalu bersama dengan kita. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya tidak mengerjakan bagian yang sesungguhnya untuk kehidupan kita, maka saudara dan saya tidak memiliki segala-galanya. Perkataan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma pasal 8, hidup oleh roh. Ayat 9, 10 dan 11 dijelaskan di sana. Semua orang memiliki atau menerima roh Allah. Tetapi jikalau orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Di ayatnya yang ke-11 atau di ayat 10 dan 11 dikatakan, tubuh ini akan mati karena dosa, tetapi roh akan hidup karena kebenaran. Tetapi barang siapa memiliki roh Kristus, maka dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan membangkitkan dia juga. Bapak Ibu Saudara, tubuh kita adalah bait Allah. Undanglah Tuhan, mintalah Dia tinggal di dalam hidup kita. Berikanlah waktu dan kesempatan untuk Dia yang memerintah, mengatur dan menuntun kita. Jangan kita berdiri dan berada pada pemahaman kita sendiri. Amsal 3 katakan, janganlah kita menganggap diri kita hebat, tapi akuilah Tuhan dalam segala hal. Undang Dia, bukalah hati kita, bukalah kehidupan kita. Biarlah Tuhan membangun bangunan rohani yang sesungguhnya. Tuhan menjadikan bait Allah yang sesungguhnya di dalam diri saudara-saudari dan saya. Supaya pada akhirnya saudara-saudari dan saya akan bersama dengan Dia yang punya hidup ini. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin.